Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di sisi lain, Ryu yang sudah pergi jauh, langsung merubah penampilan seperti orang biasa agar tidak ada yang mengenalnya lagi. Di dalam perjalanan, Ryu terus berhati-hati agar tidak terjadi hal buruk padanya, mengingat tingkat kultivasinya masih rendah. Tuan benar-benar sangat nekat. Sisi yang keluar dari tubuh Ryu seakan memarahi tindakannya. Sampai kapan aku bertahan di sana? Apalagi tidak ada sumber daya yang memadai, ucap Ryu. Lalu apa tujuan Tuan selanjutnya? Tanya Sisi. Aku tidak tahu, yang jelas aku akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini secepatnya, ucap Ryu. Aku harap Tuan beruntung. Sisi masuk kembali ke tubuh Ryu. Sepertinya dengan teknik kontrak jiwa cukup membantu pasukan semesta agar lebih kuat. Ryu menuju ke arah hutan yang dia ketahui dari peta kerajaan Song, di mana letak hutan kecil yang terdapat binatang roh tingkat pemula dan fana berada. Setelah mencapai bagian hutan, Ryu langsung mengeluarkan semua pasukan semesta dan berniat untuk menjelajahi tempat tersebut. Tuan, Zimai dan Zimifeng terlihat khawatir. Tenang saja, aku tidak akan mencelakakan kalian. Di hutan ini hanya ada binatang roh tingkat pemula dan hanya sedikit yang mencapai fana, jadi aku harap kalian bisa mengambil inti roh mereka semua untuk membantu tingkatan kalian. Jika ada sumber daya, kalian harus membawanya. Ryu meyakinkan mereka langsung memberi perintah. Baik Tuan, mereka terlihat senang langsung menjelajahi hutan tersebut. Setelah beberapa saat mereka langsung bertemu dengan binatang roh yang ada di tempat tersebut dan membunuh semua yang ada di depan mata. Jika saja ada yang tahu apa yang telah dilakukan mereka, maka orang-orang akan mengutuk Ryu dan pasukan semesta, karena telah membantai binatang roh tingkat rendahan tersebut. Namun di pihak Ryu sendiri dengan terpaksa melakukannya karena tidak ada pilihan lain agar bisa menambah kekuatan mereka meski hanya menambah sedikit. Tidak hanya sampai di situ saja, dalam waktu berhari-hari mereka keluar dan masuk hutan untuk membantai binatang roh tingkat rendahan. Dalam perjalanan selama 8 bulan lamanya, kini Ryu dan pasukannya telah berhasil menjelajahi puluhan hutan membantai semua binatang roh tingkat rendahan di wilayah kerajaan Song. Hal itu tentu saja membuat beberapa warga kebingungan karena saat berburu, mereka tidak menemukan apapun kecuali bekas pertempuran. Meskipun hasil tidak sebanding dengan perjuangan kita, tapi paling tidak kalian bisa naik tingkat agar mampu melawan yang lebih kuat lagi. Ryu memandang semua bawahannya. Tidak masalah Tuan, ucap Chaizu. Lebih baik kalian menyerap inti roh yang kalian dapatkan. Aku juga akan membuat pil dari beberapa sumber daya yang kita dapatkan. Ryu menuju istana di dunia kecil langsung membuat pil kultivasi tingkat fana. Setelah beberapa saat, Ryu berhasil membuat 10 pil kultivasi tingkat petapa dan pil pemulihan tingkat petapa berjumlah 8 buah, dari semua sumber daya yang mereka dapatkan lalu duduk berkultivasi untuk menyerap pil tersebut. Selesai menyerap semua pil kultivasi, Ryu kembali keluar dari dunia kecil menuju pinggir hutan dengan wajah murung karena masih belum ada terobosan. Di dalam keputusasaan, Ryu terus berjalan melewati jalan setapak hingga tanpa sadar dia dihadapkan dengan 5 sosok berpakaian hitam yang masing-masing sudah berada di kultivator alam tahap menengah. Merasa hal yang tidak baik, Ryu berencana untuk lari menggunakan langkah kilat. Namun karena ada sosok lain yang akan datang, Ryu seakan tidak berdaya akibat tekanan aura yang sangat kuat menghampiri dirinya. Swoosh, swoosh. Sosok tersebut berdiri di tengah Ryu dan kelima sosok tersebut. Kalian hanya bisa menyakiti warga yang lemah saja. Sosok pria yang berusia 35 tahun menatap tajam ke arah perampok tersebut. Xiao Hei, kau jangan ikut campur. Dia adalah buruan kami.
Salah satu dari perampok terlihat khawatir. Aku tidak akan membiarkan penindasan di wilayah Sekte Harimau Putih. Cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Xiao Hei mengancam mereka. Tanpa banyak berpikir, kelima perampok tersebut langsung pergi meninggalkan buruan karena takut Xiao Hei akan membunuh mereka. Terima kasih senior telah menolongku. Ryu merasa terbantu dengan adanya Xiao Hei. Ryu berpikir sejenak, bagaimana caranya agar Xiao Hei bisa berada di sampingnya sebelum dia bisa naik tingkat di atas kultivator alam. Tidak masalah junior, lagi pula itu adalah tugasku untuk membantu warga. Xiao Hei tersenyum ramah memandang Ryu yang memakai penutup wajah. Kalau boleh tahu kemana junior pergi? Tempat ini sangat berbahaya untukmu apalagi hanya sendirian. Xiao Hei memeriksa tingkat kultivasi Ryu yang masih berada di kultivator petapa tahap menengah. Namun dia merasa sangat aneh karena fondasi dari Ryu begitu kuat bahkan menyamai kultivator yang sudah mencapai kultivator bumi, bahkan lebih. Aku hanya seorang pelarian yang dimana kediamanku dibakar oleh perampok yang mencuri harta warga, bahkan tidak segan menculik para gadis. Ryu bersandiwara, seandainya aku punya kekuatan, aku akan menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Ryu mengepalkan tangannya yang seakan marah. Dengan kultivasimu sekarang hanya akan bunuh diri. Bagaimana kalau junior ikut denganku ke Sekte Harimau Putih, tapi junior tidak bisa masuk kalau masih memakai penutup wajah seperti itu, ucap Xiao Hei. Terima kasih senior, aku menutup wajahku karena mengalami luka bakar yang membuat wajahku terluka parah. Lagi pula, aku akan dipermalukan bahkan ditindas jika masuk sekte dengan tingkat kultivasi seperti ini. Ucap Ryu, kalau begitu, aku akan menjamin keselamatanmu selama berada di Sekte Harimau Putih. Untuk wajahmu kau boleh memakai penutup sampai sudah pulih kembali, dan aku sendiri yang akan memberitahukan kepada seluruh anggota Sekte Harimau Putih. Xiao Hei begitu tertarik dengan fondasi yang dimiliki Ryu. Terima kasih senior. Ryu sangat senang karena tujuannya telah berhasil. Setelah mendapat kesepakatan, Xiao Hei membawa Ryu menuju ke Sekte Harimau Putih yang jaraknya cukup jauh hingga menempuh perjalanan seharian. Sesampainya di Sekte Harimau Putih, Xiao Hei langsung memperkenalkan kepada seluruh anggota Sekte Harimau Putih tentang keadaan Ryu, hingga dia terus memakai penutup wajah sekarang. Patriark, para tetua, guru dan murid yang awalnya merasa aneh dengan penampilan Ryu kini sudah memaklumi, bahkan ada yang mengutuk keras tentang perampok yang menghancurkan kediaman warga, bahkan dengan keji menculik para gadis. Di dalam Sekte Harimau Putih juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu murid luar, murid dalam, murid inti dan murid elit. Ryu yang masih berada di tingkat kultivator petapa tahap menengah sudah pasti ditempatkan di bagian murid luar. Sekte Harimau Putih adalah termasuk sekte besar, yang dimana setiap pembagian sumber daya sesuai tingkatan. Untuk murid luar, setiap murid mendapatkan 10-50 pil kultivasi tingkat petapa, dan kebutuhan hidup setiap bulan sesuai kontribusi. Murid dalam mendapatkan 10-50 pil kultivasi tingkat suci, dan kebutuhan hidup selama 1 bulan sesuai kontribusi. Murid inti mendapatkan 10-50 pil kultivasi tingkat alam, dan kebutuhan hidup selama 1 bulan sesuai kontribusi. Murid elit mendapatkan 50 pil kultivasi tingkat bumi, serta berbagai bonus lain dan kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ryu yang mendengar keterangan dari Xiao Hei, kini terlihat murung karena yang dia butuhkan adalah hal yang lebih lagi. Namun Ryu tidak habis akal dan tanpa malu meminta sumber daya kepada Xiao Hei, dan berniat untuk menanamnya di dunia kuzu. Meskipun sekarang Xiao Hei tidak membawa sumber daya, namun dia berjanji pada Ryu untuk membawa beberapa sumber daya yang terbaik. Xiao Hei sebenarnya masih belum mengerti mengapa Ryu meminta hal tersebut, yang menurutnya tidak berfungsi jika tidak ditangani oleh para alkemis sesuai dengan tingkatannya. Terima kasih senior, ucap Ryu sambil menundukkan kepala. Baiklah, sekarang aku pergi dulu. Berlatihlah dan rajin merawat sekte agar kamu mendapatkan lebih banyak pil. Xiao Hei meninggalkan Ryu dan kembali ke wilayah murid elit.
Aku harus mendalami alkemis juga agar bisa membuat pil dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Ryu menuju kediaman baru tempat murid luar. Di dalam masa percobaan selama 1 bulan, Ryu hanya sedikit berlatih dan memilih untuk merawat beberapa bagian wilayah murid luar, agar bulan berikutnya bisa mendapatkan pil secara maksimal, yaitu 50 pil kultivasi tingkat petapa. Begitu banyak dari murid luar yang penasaran dengan wajah Ryu di balik topengnya, namun karena mengingat Ryu mengalami luka bakar sehingga mereka seakan enggan berkomentar, bahkan hanya menyapa sebagai sesama murid sekte saja. Apalagi dengan status Xiao Hei sebagai murid nomor 1 kelas elit, murid paling jenius yang diberikan julukan Kaisar Perang, karena mendapatkan warisan Kaisar Perang yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu. Tentu saja hal itu tidak ada yang berani mengganggunya. Sudah sebulan Ryu berada di Sekte Harimau Putih, kini dia langsung menerima hasil jerih payahnya selama ini, dengan mendapatkan pil kultivasi tingkat petapa sebanyak 50 dan diajarkan oleh seorang guru bernama Dulao. Selamat Ryuer, kamu telah membuktikan bahwa kamu sangat rajin merawat wilayah murid luar ini. Dulao terlihat senang. Terima kasih guru. Aku akan mempertahankan kepercayaan para tetua, ucap Ryu. Tapi jangan sampai lupa waktu, karena kamu juga harus berlatih. Satu lagi, Sekte Harimau Putih memiliki aturan di mana murid luar, murid dalam, murid inti dan murid elit tidak boleh keluar dari wilayah masing-masing, apalagi untuk mengganggu. Beda kasus dengan Xiao Hei, karena dia adalah titisan Dewa Perang. Ucap Dulao. Aku mengerti guru. Ryu tidak memperdulikan status dari Xiao Hei. Baiklah, sekarang aku akan mengajarkanmu beberapa teknik yang ada di sekte ini, di mana semua teknik yang dipakai adalah dengan tangan kosong. Dulao langsung maju memperagakan beberapa gerakan dasar. Ryu yang melihat gerakan tersebut hanya dengan sekali melihat, sudah bisa memperagakan dengan baik. Hal itu tentu saja membuat Dulao sangat heran karena dalam gerakan pertama paling tidak harus membutuhkan 1 bulan atau lebih. Dalam gerakan dasar yang ada di Sekte Harimau Putih, memiliki 12 pola gerakan sebelum menggunakan teknik. Dulao yang dipercayakan sebagai guru Ryu, kini terlihat bingung karena pada umumnya murid luar bisa memperagakan pola dasar dengan sempurna harus berada di kultivator suci tahap awal. Namun bagi Ryu sendiri hanya setengah hari sudah mampu menyelesaikan 12 pola gerakan tanpa ada kekurangan apapun. Meski masih berada di kultivator petapa tahap menengah. Ryuer, sepertinya tidak ada yang bisa aku ajarkan lagi padamu sebagai murid luar ini. Kecuali kalau kamu sudah berada di kultivator suci tahap awal dan berada di murid dalam. Dulao yang seakan memikirkan sesuatu, karena tidak mungkin untuk memasukkan Ryu sebagai murid dalam dengan waktu yang singkat, ditambah dengan tingkatannya yang belum mencukupi. Ryuer, begini saja. Bagaimana kalau kamu belajar yang lain yang mungkin akan menambah pengetahuanmu, ucap Dulao. Guru, apakah di sini ada yang mengajarkan alkemis atau pandai besi? Sebenarnya ada, tapi jaraknya sangat jauh dan tidak mungkin kamu melakukan hal itu secara bersamaan. Dulao memikirkan sesuatu. Begini saja, bagaimana kalau aku membawakanmu kitab alkemis dan kitab pandai besi? Tapi kamu harus menyembunyikan hal itu pada yang lain, karena akan berbahaya jika ada orang lain tahu. Dulao terlihat serius. Sesuai perintah guru, Ryu menundukkan kepala sambil menyembunyikan rasa senangnya. Baiklah, besok pagi aku akan membawakan semua untukmu. Dulao langsung meninggalkan lapangan latihan. Cih, kenapa kamu tidak menggunakan teknik kultivasi ganda saja agar lebih cepat? Mempelajari alkemis dan pandai besi itu sangat membosankan. Ucap Shizi yang tiba-tiba keluar. Apa kamu mau aku kunci lagi agar tidak bisa keluar? Ucap Ryu terlihat kesal. Kamu sudah sering mengurungku tanpa alasan yang jelas. Apa ada yang kamu sembunyikan? Shizi menyelidik. Aku ingin berkultivasi. Ryu langsung masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan keberadaan Shizi. Sesampainya di kamar, Ryu mencari tempat untuk duduk bersila lalu mengambil pil dan langsung duduk berkultivasi. Saat malam sudah tiba, Ryu kembali membuka mata dan memeriksa keadaan sekitar.
lalu membuat pelindung tempurung kura-kura, dan langsung menuju ke istana di dunia Kuzu. Kamu tidak akan pernah menemukan dunia Kuzu ini. Ryu yang selalu menutup alam bawah sadar saat masuk ke dunia Kuzu. Saat berada di dalam kamar, Ryu terhenti sejenak seakan mengingat kembali saat-saat dia bersama ketujuh istrinya. Istriku, aku harap kita akan berkumpul di sini lagi. Ryu melanjutkan langkahnya dan langsung berbaring ke tempat tidur. Pada keesokan paginya, Ryu keluar dari dunia Kuzu menuju lapangan latihan yang terlihat Dulao sudah menunggunya. Ryuer, ini yang aku janjikan. Dulao memberikan sebuah cincin ruang surgawi, karena dia pikir Ryu tidak memiliki benda tersebut. Terima kasih guru, mohon terima ini sebagai rasa hormatku. Ryu mengambil cincin pemberian Dulao lalu memberikan cincin yang lain dengan kualitas yang sama. Ryuer, terima kasih. Ini sumber daya yang berharga, ucap Dulao melihat buah tangan Buddha, apel matahari, persik bulan, anggrek darah naga dan ginseng air di mana masing-masing 5 buah. Kalau begitu aku akan mempelajari kitab-kitab ini. Ryu melihat ada 4 kitab dari cincin pemberian Dulao dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Dari mana pemuda ini bisa mendapatkan harta langit ini? Pantas saja fondasinya sangat kuat, pikir Dulao. Ah, itu urusan dia, yang penting sekarang aku harus memperkuat fondasi. Dulao beranjak dari tempat tersebut dan ingin cepat menyerap kelima jenis harta langit tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Ryu langsung mempelajari keempat kitab tersebut secara bergantian hingga saat malam tiba, Ryu menutup kembali kitab tersebut. Sepertinya efek bunga spiritual krisan itu masih berlaku di sini. Ryu terlihat menyesal karena telah menghabiskan semua pil kultivasi hingga dia pun memilih untuk istirahat. Pada keesokan pagi, Xiao Hei mendatangi kediaman Ryu untuk menepati janjinya kepada Ryu. Junior Ryu, sesuai janjiku, aku membawa beberapa sumber daya untukmu. Xiao Hei memberikan beberapa sumber daya. Terima kasih senior, maaf telah merepotkanmu, mohon terimalah ini sebagai ucapan terima kasihku. Ryu memberikan harta langit dengan jenis dan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh Dulao. Wah, pantas saja kamu memiliki fondasi yang kuat. Xiao Hei sangat senang dengan apa yang diberikan Ryu sambil menatap ke arah jari Ryu, sepertinya sekarang kamu sudah memiliki cincin penyimpanan. Xiao Hei menyadari kalau Ryu memiliki cincin. Benar senior, cincin ini pemberian dari guru Dulao, ucap Ryu. Jadi begitu ya. Oh, kalau begitu aku pamit dulu, mengingat sekte kita memiliki aturan. Xiao Hei langsung keluar dari tempat Ryu. Meskipun sedikit, aku harus menanam sumber daya ini. Ryu mengirimkan semua sumber daya ke dunia Kuzu. Saat ingin melangkahkan kakinya Ryu merasakan gejolak yang hebat dari tubuhnya hingga langsung mencari tempat duduk untuk berkultivasi. Jadi seperti itu. Ternyata efek pil tersebut tidak sekaligus. Ryu merasa beruntung memiliki fondasi yang kuat, jika tidak sudah pasti tubuhnya akan meledak. Duar, jeder. Ryu menerobos kultivator petapa tahap akhir. Setelah merasakan tidak ada lagi gejolak hebat dari tubuhnya, Ryu kembali membuka mata dan langsung melanjutkan pekerjaannya untuk merawat wilayah murid luar. Sudah 5 bulan Ryu masih sebagai murid luar, meskipun sudah banyak pil yang dia kumpulkan yang sudah dicampur dengan bunga spiritual krisan, agar memperkuat efeknya hingga puluhan kali. Selama 5 bulan itu juga Ryu seakan hidup sendiri tanpa ada yang berani mengusik, bahkan murid wanita memilih untuk menghindar, karena Ryu selalu memakai penutup wajah. Sudah waktunya, Ryu bergumam mengambil beberapa pil lalu berkultivasi. Setelah waktu berjalan hingga 5 jam, Ryu merasakan gejolak yang hebat pada tubuhnya. Duar, jeder, gedebuk. Ryu mencapai kultivatir suci tahap awal. Ryu langsung menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan menyerap energi alam untuk mengisi ki yang masih kosong. Sepertinya Tuan akan kembali dengan tubuh Tuan sepenuhnya. Shizi terlihat senang dengan perkembangan Ryu. Shizi, bagaimana caranya agar bisa kembali ke bentuk tubuh semula? Aku sudah tidak tahan lagi dengan penutup wajah ini, sangat gerah. Ryu seakan tidak sabar.
Aku akan mengambil ki milik Tuan. Dengan begitu aku mampu meregenerasi semua sel-sel kulit dan organ tubuh yang lain, meskipun itu sedikit menyakitkan. Ucap Zizi. Lakukan saja. Ryu posisi duduk bersila. Lebih baik Tuan berbaring agar tidak ada satupun yang tertinggal. Zizi langsung masuk ke tubuh Ryu. Mendengar ucapan tersebut, Ryu langsung membuat pelindung tempurung kura-kura hingga 3 lapis lalu berbaring di tempat tidur. Seketika Ryu merasakan tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum, bahkan tulang-tulangnya seakan retak yang membuatnya berteriak kesakitan. Teriakan-teriakan kini seakan merusak gendang telinga, hingga memakan waktu yang sangat lama. Beruntung sekali dengan adanya pelindung tempurung kura-kura jadi suara tersebut tidak terdengar dari luar. Setelah 8 jam mengalami siksaan, Ryu telah berhasil kembali ke bentuk tubuh aslinya tanpa ada yang kurang sedikit pun. Terlihat keringat bercucuran di seluruh tubuhnya, yang membuat Ryu harus membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sering dia pakai. Akhirnya, Ryu memperhatikan seluruh bagian tubuhnya. Sekarang Tuan lebih tampan dan gagah berotot, jadi akan lebih mudah untuk mencari korban untuk menggunakan teknik kultivasi ganda. Ucap Zizi. Apa tidak ada kata-kata lain lagi? Ryu terlihat kesal. Tuan, meski sekarang kamu sudah mencapai kultivator suci, tapi Tuan masih belum dikatakan kuat, ucap Zizi. Aku keluar dulu, sepertinya Guru Dulao akan datang ke sini. Ryu langsung keluar menuju lapangan latihan. Ryuer, jadi ini wajah aslimu. Dulao memandang pemuda yang terlihat asing namun memiliki aura yang sama dengan milik Ryu. Benar Guru, syukurlah luka bakar itu sudah pulih total. Kamu juga sudah mencapai kultivator suci, jadi dengan begitu kamu akan menjadi murid dalam. Aku tidak sabar menunggumu di sana. Dulao terlihat senang. Ini semua berkat bimbingan Guru. Ryu menundukkan kepala. Kalau begitu tunggu apa lagi? Aku akan membawamu menjadi murid dalam. Dulao menuntun Ryu dengan penuh kebanggaan. Setelah berjalan beberapa saat, para murid luar merasa penasaran dengan wajah baru yang dibawa oleh Guru Dulao. Guru Lao, siapa pemuda itu? Apa dia murid baru? Beberapa murid wanita memberanikan diri. Dia muridku Ryu. Kebetulan luka bakarnya telah sembuh dan berhasil mencapai kultivator suci. Dulao seakan tahu maksud dari para murid tersebut. Hais, kalau saja aku tahu wajahnya setampan itu, sudah pasti aku akan mengunjunginya setiap hari, ucap beberapa murid wanita. Sepertinya kalian terlambat, ucap salah satu murid pria. Mendengar ucapan tersebut para murid wanita berbalik menatapnya yang sesaat menunduk lesu dan memasang wajah murung. Ryu yang telah dibawa oleh Guru Dulao kini telah berada di wilayah murid dalam, terlihat beberapa pasang mata tertuju padanya dengan penasaran. Siapa pemuda itu? Tampan sekali, ucap beberapa murid wanita berbisik satu sama lain. Sepertinya dia baru di sekte ini. Aku harus berkenalan dengannya, gumam beberapa murid. Dari beberapa orang yang mengagumi pemuda yang di depan mereka, tapi ada juga yang menatap sinis karena mendapat saingan berat. Namun saat Guru Dulao menerangkan kepada mereka bahwa pemuda yang dibawanya adalah Ryu, kini mereka langsung mengurungkan niat mereka karena Ryu adalah rekomendasi dari Xiao Hei, dan sudah pasti akan mendapatkan perlindungan penuh dari Xiao Hei yang sudah mencapai kultivator bumi tahap akhir. Awas saja kalau keluar dari wilayah sekte Harimau Putih, aku akan memberinya pelajaran. Gumam beberapa murid pria. Setelah Ryu memperkenalkan diri, Guru Dulao langsung membawanya ke kediaman baru murid dalam. Ryuer, aku harap kamu tetap rajin berlatih dan merawat wilayah murid dalam ini. Dengan begitu kamu bisa menerima pil kultivasi tingkat suci dengan maksimal. Dulao mengingatkan Ryu sambil berjalan. Guru tenang saja. Setelah merawat wilayah murid dalam, aku baru akan berlatih, ucap Ryu. Ryuer, sekarang tempat ini adalah kediamanmu sekarang. Aku pamit dulu untuk melengkapi beberapa berkas untukmu, ucap Dulao. Terima kasih Guru, ucap Ryu sambil menundukkan kepala. Dulao mengangguk lalu meninggalkan kediaman Ryu.
Terlihat beberapa murid wanita yang sedang berjalan mendekati kediaman Ryu saat guru Dulao sudah pergi. Minggir, salah satu murid wanita mengancam yang lain. Kalian tidak pantas untuk pemuda itu, lanjutnya. Saudari Luan, apa kamu merasa sudah pantas? Ucap wanita lain yang baru muncul. Saudari Seiyu, apa kamu juga mau ikut bersaing? Tanya Lin Luan. Aku tidak ingin bersaing, lagi pula aku kesini hanya memastikan teman-temanku tidak diganggu olehmu. Seiyu terlihat santai. Kalau begitu, kita lihat saja. Lin Luan langsung berjalan ke arah Ryu. Aku antar kalian sampai sini saja. Jika dia macam-macam dengan kalian, biar aku yang memberinya pelajaran. Seiyu menatap ketiga temannya. Ketiga wanita itu mengangguk lalu ikut berjalan ke arah Ryu. Murid wanita lain yang tidak mendapat dukungan kini hanya menggigit bibir seakan kesempatan mereka sudah hilang. Ryu yang didatangi keempat wanita tersebut hanya membalas mereka dengan senyuman yang seakan tidak menginginkan keberadaan mereka. Merasa tidak mendapat respon, keempat wanita tersebut langsung meninggalkan Ryu dengan wajah lesu. Kamu telah menyiakan kesempatan lagi. Shizi kembali muncul. Tanpa berkata apapun, Ryu langsung bekerja membersihkan halaman di sekitar kediamannya hingga selesai, dan langsung duduk bersila untuk memperkuat fondasi. Beberapa ocehan dari Shizi yang terus mengganggunya hingga membuat Ryu risih, langsung menutup inderanya dan melanjutkan penguatan fondasi. Pada keesokan harinya Ryu kembali berlatih mempelajari berbagai teknik harimau yang diantaranya 1. Pukulan harimau 2. Langkah harimau 3. Cakar harimau 4. Tendangan harimau 5. Auman harimau. Dari kelima teknik tersebut, teknik auman harimau adalah teknik yang sangat sulit dikuasai, karena membutuhkan ki yang sangat banyak dan konsentrasi yang kuat. Dulao juga menjelaskan kalau kelima teknik tersebut bisa digabungkan dengan elemen bawaan dari seorang kultivator. Bahkan bisa digabungkan dengan teknik bawaan dari keluarga. Setiap teknik yang Ryu dapatkan, dia melatih kembali teknik tersebut di dunia Kuzu dengan gabungan petir, bahkan beberapa teknik yang pernah dia pelajari sebelumnya. Selama 1 tahun, Ryu berada di murid dalam. Kini dia telah menciptakan teknik baru, yaitu 1. Sambaran harimau petir, hasil gabungan dari pukulan harimau dan teknik sambaran petir. 2. Langkah hantu harimau petir, hasil gabungan dari langkah harimau, langkah kilat dan wujud hantu. 3. Hujan cakaran harimau petir, hasil gabungan dari cakar harimau dan hujan petir. 4. Gelombang harimau petir, hasil gabungan dari tendangan harimau dan badai petir. 5. Auman bencana harimau petir, hasil gabungan dari auman harimau dan gempa petir. Dari kelima teknik gabungan tersebut, Ryu selalu menyembunyikan dari Dulao dan semua anggota sekte, bahkan Shizi sekalipun karena teknik yang dia ciptakan sangat berbahaya, bahkan di dunia Kuzu banyak mengalami kerusakan saat mempelajari teknik tersebut. Sedangkan untuk teknik jalan bayangan dan malapetaka, Ryu menganggap itu sebagai jalan terakhir, jika kondisi sangat berbahaya saja. Untuk semua teknik pedang, Ryu menggabungkan menjadi satu teknik saja, yaitu tarian pedang naga petir yang juga akan digunakan ketika dalam bahaya. Selama 1 tahun tersebut, Ryu kini telah mencapai kultivator alam tahap awal, di mana sudah waktunya Dulao mengajarkan sebuah teknik transformasi menjadi harimau putih yang bisa digabungkan dengan elemen bawaan. Setelah berlatih selama 1 hari, Ryu sudah bisa menggunakan teknik transformasi harimau dengan sempurna. Tentu hal tersebut membuat Dulao sangat senang. Ryuer, kamu benar-benar sangat jenius. Mulai besok pagi kamu harus tunjukkan transformasi milikmu yang sudah digabungkan dengan petir milikmu di depan semua anggota sekte, agar kamu bisa diakui untuk menjadi murid inti. Dulao sangat bangga. Mendengar ucapan tersebut, Ryu langsung berpikir bagaimana jadinya jika dia satukan dengan petir hitam wujud kera yang memiliki taring panjang, memiliki tanduk dan sayap. Sepertinya teknik transformasi ini tidak boleh ada yang tahu sebelum aku sudah mencapai kultivator bumi tahap awal.
Ryu masih berkhayal dengan wujudnya tersebut. Ryuer, apa yang sedang kamu pikirkan? Du Lao melihat Ryu sedang melamun. Guru, apakah wajib untuk memperlihatkan teknik transformasi harimau yang digabungkan dengan elemen agar bisa masuk menjadi murid inti? Ryu bertanya kepada Du Lao. Hal itu sangat wajib, apalagi selama ini kamu selalu menyembunyikan elemen petir yang ada padamu. Aku rasa petir milikmu sangat berbeda dengan yang lain. Du Lao sangat penasaran dengan petir milik Ryu. Tapi guru, apakah ada cara lain? Ryu mencoba negosiasi. Untuk kali ini aku tidak bisa membantumu, karena itu semua sudah di luar batas wewenangku. Lagi pula, lebih cepat kamu naik tingkatan, maka jenis pil kultivasi yang kamu dapatkan juga lebih bagus. Ucap Du Lao. Kalau begitu aku akan berlatih lagi guru. Sepertinya teknik transformasi harimau milikku masih ada kekurangan. Ryu mencoba mencari cara agar rencananya tidak diketahui. Kalau begitu aku akan menunggu jawabanmu. Kalau kamu sudah siap, maka aku akan membawamu. Du Lao tahu kalau Ryu hanya beralasan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sudahlah. Tuan gunakan saja teknik kultivasi ganda itu agar kita bisa keluar dari sini. Aku sudah tidak sabar ingin mencari tubuh baru milikku. Zizi tiba-tiba keluar. Lalu apa rencanamu? Ryu kini terlihat pasrah. Pertama, Tuan harus mencari korban yang sudah berada di kultivator alam minimal 30 orang dengan yin murni. Kedua, Tuan hanya mencari satu korban dengan yin murni dan korban itu akan menjadi tubuh baru untukku. Dan kita akan melakukan kultivasi ganda sampai Tuan mencapai kultivator bumi. Ucap Zizi. Kenapa kamu tidak mencari tubuh yang sudah mati saja? Tanya Ryu. Jika aku mendapat tubuh yang mati biasa, maka energi yang ditinggalkan tidak ada sama sekali dan butuh waktu lama agar Tuan bisa mencapai kultivator bumi. Jawab Zizi. Itu sama saja artinya aku menjadi orang jahat yang lebih kejam. Ryu merasa hidupnya seperti sosok iblis. Tuan tidak perlu merasa bersalah, kita cari saja kultivator wanita yang paling jahat. Dengan begitu beban Tuan tidak akan berat, ucap Zizi. Aku harus istirahat, sepertinya ini bukan jalan yang harus kupilih. Ryu langsung masuk kamar dan membaringkan tubuhnya untuk menenangkan pikiran. Di alam mimpi, Ryu melihat Tianhe, Yunjiang, Yinsi dan Yuang yang seakan berteriak minta tolong, dengan tubuh terikat berlumuran darah sambil berlari. Di situ juga terlihat Seng Zishu sedang menatapnya dengan dingin sambil membidik anak panah menuju ke arah keempat wanita tersebut. Namun saat Ryu ingin menghentikan aksi dari Seng Zishu, kini muncul Xin Qi dan Huli Yue melesat terbang dan langsung memotong kepala Seng Zishu. Ryu yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak sekeras mungkin, hingga dia terbangun dengan napas terputus-putus seakan mimpi tersebut sangat nyata. Tidak mungkin. Ryu mencoba untuk menenangkan diri sambil mengusap wajahnya. Saat Ryu berpikir, kini terdengar suara orang sedang mengetuk pintu yang membuatnya tersadar dari lamunan dan langsung beranjak dan membuka pintu. Ryuer, bagaimana denganmu? Tanya Du Lao. Maafkan aku guru, untuk sekarang aku belum siap. Ryu merasa bersalah. Ryuer, aku tidak tahu apa yang membuatmu seperti ini. Bukankah itu akan sangat membantumu agar lebih kuat lagi? Bahkan kau lebih jenius dari Kaisar Perang. Du Lao merasa gelar yang tepat untuk Ryu sekarang, bahkan selama ini Du Lao menyembunyikan kejeniusan Ryu sebelum dia kuat. Guru, jika diizinkan aku ingin mencari ketenangan untuk beberapa saat. Jika aku sudah merasa siap, aku akan kembali lagi ke sini, ucap Ryu. Jika itu yang kamu inginkan, aku sebagai gurumu memberikan restu, tapi ingat, saat kamu kembali aku harap kamu tidak mengecewakan guru. Du Lao ingin memperlihatkan kepada yang lain hasil pengajarannya terhadap Ryu. Guru tenang saja, aku akan kembali lagi ke sini. Ryu meyakinkan Du Lao. Baiklah, aku akan mengurus semuanya. Kalau begitu pergilah dan cepat kembali. Du Lao memberikan sebuah lencana kepada Ryu. Terima kasih guru, aku akan kembali lagi setelah sudah siap. Ryu langsung beranjak dari tempatnya menuju gerbang sekte.
Saat berada di luar gerbang sekte, terlihat ada beberapa orang yang menatapnya dari kejauhan sampai Ryu benar-benar tidak kelihatan lagi punggungnya. Ryu yang sudah jauh dari wilayah sekte Harimau Putih terus berpikir untuk menemukan cara agar lebih kuat lagi agar bisa menuju dunia abadi secepatnya. "Istriku, aku harap kalian baik-baik saja," pikir Ryu sambil melangkah mengikuti jalan setapak. Setelah berjalan selama seharian, Ryu telah berada di sebuah permukiman warga dan terlihat tidak ada seorang pria satupun. Berhubung hari sudah sore, Ryu langsung mencari penginapan untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di penginapan, Ryu langsung menuju meja kasir untuk memesan sebuah kamar. "Bibi, aku ingin memesan kamar untuk 1 malam dan beberapa makanan," ucap Ryu. "Anak muda, bukannya aku tidak membolehkan kamu menginap di sini. Tapi secepatnya kamu harus pergi jauh dari wilayah ini." Wanita paruh baya berkeringat dingin. "Bibi, apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa tinggal di sini?" Ryu merasa heran. "Anak muda, sayangi hidupmu. Apa kamu tidak melihat di sini tidak ada pria satupun? Itu semua karena mereka mati dibunuh oleh anggota sekte kupu-kupu neraka baru 2 hari yang lalu," ucap wanita tersebut. "Sekte kupu-kupu neraka." Ryu mengerutkan kening. "Tuan, sepertinya Anda akan mendapatkan masalah besar. Tidak kusangka sekte kupu-kupu neraka bisa berada di sini." Suara Shizi terdengar. "Kalau begitu aku pamit dulu." Ryu pergi meninggalkan penginapan tersebut dan langsung menuju ke sebuah hutan untuk mencari tempat yang aman. Merasa sudah cukup aman, Ryu langsung membuat pelindung lalu membuat sebuah kemah tempat untuk beristirahat. "Shizi, apa maksudmu tadi?" Ryu membalas pesan jiwa kepada Shizi. "Tuan, sekte kupu-kupu neraka adalah sekte aliran hitam yang pernah ada di dunia abadi. Teknik yang mereka gunakan sangat aneh, yaitu mengambil jantung para pria untuk meningkatkan kultivasi mereka." Shizi tiba-tiba keluar. "Shizi, tolong jelaskan." Ryu penasaran sekaligus merasa ngeri. Shizi pun menjelaskan bahwa sekte kupu-kupu neraka adalah sekte yang anggotanya terdiri dari semua wanita, di mana mereka mengajarkan teknik kultivasi dengan menyerap jantung para pria. Sekte tersebut sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan berada di dunia abadi yang sering membuat kekacauan dan korban mereka adalah semuanya pria. Saat itu dunia abadi benar-benar diambang kehancuran, hingga muncul sepasang kekasih dari aliran hitam yang menciptakan teknik kultivasi ganda untuk mempercepat kultivasi mereka, dan berhasil menghancurkan sekte kupu-kupu neraka. Saat itulah sekte kupu-kupu neraka langsung menghilang dari dunia abadi, dan sepasang kekasih tersebut keluar dari sekte, dan membuat sebuah perguruan kecil, merekrut 5 pasangan muda-mudi sebagai murid mereka. Setelah puluhan tahun berlalu, murid dari kelima pasangan pengguna kultivasi ganda banyak mencemarkan nama baik perguruan teknik kultivasi ganda, karena disalahgunakan, sehingga sepasang kekasih tersebut membunuh semua muridnya tanpa sisa, termasuk Shizi dan kekasihnya yang tidak pernah melanggar aturan juga terkena imbasnya. Mendengar ucapan tersebut, Ryu turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Shizi dan kekasihnya hingga terkena imbas. Tragedi terbunuhnya Shizi dan kekasihnya ketika mereka melakukan teknik kultivasi ganda, yang membuat jiwa mereka melayang entah kemana dan entah berapa lama hingga terkunci di bunga teratai suci Yin yang selama ratusan tahun. Saat kejadian penyerangan terhadap Ryu hingga membuat jiwa kekasihnya tersedot ke tubuh Ryu, dan hanya jiwa Shizi lah yang masih bertahan sekarang dalam keadaan lemah, karena sudah lama meninggalkan tubuh. "Shizi, aku minta maaf karena telah membunuh kekasihmu. Aku berjanji akan mencari tubuh baru untukmu, agar kamu bisa menemukan kebahagiaan yang baru." Ryu mengerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang mereka cintai. "Tuan, itu bukan salahmu sepenuhnya. Karena saat itu kami dikendalikan untuk menyerang organ tubuh Tuan." Shizi mulai sadar jika bukan karena mereka, Ryu juga tidak mungkin kehilangan ke-7 istrinya. "Bagaimana menurutmu jika aku menggunakan tubuh anggota sekte kupu-kupu neraka untukmu?" ucap Ryu. "Tuan, itu terlalu berbahaya. Bisa-bisa tuanlah yang akan menjadi korban."
Zizi merasa khawatir. Aku punya rencana. Ryu memikirkan tentang penggabungan teknik ilusi iblis nafsu dan ilusi birahi iblis. Ryu pun langsung mengambil tempat untuk duduk bersila mempelajari kedua teknik tersebut. Namun saat menggabungkan kedua teknik tersebut, tubuh Ryu seakan menolak dan langsung memancarkan aura yang sangat kuat, hingga pelindung yang dia buat langsung hancur. Aura ini, Zizi seakan bergejolak ingin menyerap energi yang ada pada Ryu. Zizi pun seakan hilang kendali dengan penuh hawa keserakahan, namun karena tidak memiliki tubuh, dia pun mengurungkan niatnya dan berharap Ryu bisa menemukan tubuh baru untuknya secepat mungkin. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan teknik tersebut. Tubuh Ryu terus memancarkan aura aneh yang sangat kuat. Saat Ryu mulai melangkahkan kakinya, Ryu merasakan kepalanya sangat pusing semakin lama semakin kuat yang membuat dia pingsan. Secara perlahan cahaya tersebut mulai menyatu dengan tubuhnya, hingga cahaya tersebut mulai meredup seakan telah terhisap melalui dantian Ryu. Saat Ryu pingsan, terlihat beberapa sosok wanita yang sedang menuju ke arahnya sambil menatap tubuh Ryu dengan seksama. Saudari Ciyu, tunggu apa lagi? Bunuh dan ambil jantung pemuda ini, ucap salah satu murid sekte kupu-kupu neraka. Tunggu, aura pemuda ini sangat kuat. Lebih baik kita membawanya kepada guru. Aku yakin tubuh pemuda ini menyimpan puluhan kali lebih berharga dari jantung. Ciyu berasumsi. Setelah berdiskusi sebentar, murid sekte kupu-kupu neraka langsung membawa Ryu yang sudah terikat dengan tali yang dialiriki, menuju ke sekte kupu-kupu neraka. Zizi yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam karena tidak bisa melakukan apapun. Ryu yang sudah bangun dalam kondisi terikat mencoba untuk berontak namun tali yang mengikatnya sangat kuat, bahkan membuat tubuhnya melemah. Zizi, apa yang terjadi? Ryu mencoba bertanya kepada Zizi melalui pesan jiwa. Tuan telah ditangkap oleh murid sekte kupu-kupu neraka saat Tuan pingsan. Jawab Zizi. Apa? Ryu tidak bisa menahan rasa kagetnya. Sepertinya mereka tertarik dengan aura yang ada pada tubuh Tuan. Itulah kenapa mereka tidak membunuh Tuan saat pingsan, ucap Zizi. Ryu langsung mengukur tingkat kultivasi ke-10 wanita tersebut dengan diam-diam, di mana semua sudah berada di kultivator alam tahap menengah. Ini gawat, bisa-bisa aku akan mati di sini. Ryu memikirkan cara untuk meloloskan diri. Sepertinya Tuan harus sedikit berkorban untuk mereka, dengan begitu Tuan akan mendapatkan keuntungan yang banyak, ucap Zizi. Maksudmu? Ryu penasaran. Tuan, mereka pasti akan menyerap energi yang pada tubuh Tuan dengan cara berhubungan badan. Karena dalam sekali berhubungan dengan Tuan, itu sama saja mereka berkultivasi puluhan tahun. Zizi seakan enggan mengatakan hal tersebut. Jadi, Tuan turuti saja keinginan mereka. Dengan begitu Tuan bisa menggunakan teknik kultivasi ganda dan menyerap energi yin mereka. Zizi yang sebenarnya tidak rela membiarkan energi yang pada tubuh Ryu diambil oleh orang lain. Kau serius? Apa hanya demi kekuatan mereka akan melakukan hal itu? Ryu yang seakan tidak percaya. Itulah jalan kultivator Tuan. Di dunia abadi sekalipun rela melakukan apapun demi meningkatkan kultivasi. Bahkan putri ataupun ratu kerajaan atau kekaisaran rela mengorbankan tubuh mereka, jika ada orang yang memiliki harta langit seperti yang ada pada tubuh Tuan, ucap Zizi. Aku sudah tahu, yang kuat akan menjadi penguasa dan bertindak sebagai hakim sesuka hati, dan yang lemah harus menunduk dan menurut. Ryu sudah paham semua kultivator berlomba-lomba untuk lebih kuat agar tidak ditindas termasuk Ryu sendiri. Baguslah kalau Tuan sudah paham. Jadi aku tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar, ucap Zizi. Setelah itu Ryu tidak lagi melawan, bahkan memilih untuk tidur di atas pundak sosok wanita yang tidak dia kenal. Setelah berjalan selama 3 hari, mereka telah tiba di sebuah lembah yang memiliki kabut putih yang sangat tebal hitam yang mencapai 100 meter. Ciyu yang merasakan tidak ada lagi perlawanan dari sosok pemuda yang di pundaknya kini lebih bebas melangkahkan kakinya, hingga sudah berada di gerbang sekte kupu-kupu neraka. Mereka pun meminta kepada guru mereka untuk mencari aura aneh apa yang ada pada tubuh Ryu.
Dengan tubuh gemetar guru mereka meminta untuk dibawa ke hadapan patriark mereka saja karena sangat khawatir. Dalam tubuh pemuda ini ada harta langit yang tidak ternilai harganya. Lebih baik kita antar dia kepada peri kupu-kupu. Jika dia tahu lebih dulu sebelum kita mengantarnya, maka dia akan membunuh kita. Ucap guru pertama. Baik guru, jawab mereka langsung membawa Ryu ke ruangan guru agung. Di dalam ruangan guru, terlihat sosok wanita yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, namun masih memiliki penampilan seusia 20 tahun dengan wajah cantik dan memiliki kulit putih bersih. Salam guru agung. Kami membawakan harta langit pada tubuh pemuda ini, ucap guru pertama. Kerja yang bagus. Peri kupu-kupu memandang Ryu dengan penuh nafsu. Seketika semua guru langsung menuju ruangan tersebut, karena penasaran dengan aura yang sangat kuat dari ruang guru agung. Kalian bunuh saja aku. Kau dan kau telah menggagalkan rencanaku untuk bunuh diri. Ryu sambil menatap Ciyu dan temannya seakan kesal. Hal itu tentu saja membuat semua yang ada di tempat itu merasa heran dan saling berpandangan. Anak muda, mengapa kamu ingin bunuh diri? Peri kupu-kupu menyelidik. Kekasihku pergi dengan pria lain. Untuk apa lagi aku hidup? Ryu terlihat murung. Lepaskan talinya dan bawa dia sebagai tamu istimewa. Peri kupu-kupu memberi perintah kepada kelima pelayannya. Baik, kelima pelayan tersebut membawa Ryu ke ruangan lain. Setelah kelima pelayan membawa Ryu ke ruangan lain, guru agung, 20 guru lain serta Ciyu dan temannya terdiam sejenak seakan memikirkan sesuatu. Apa kalian tahu ada cara lain untuk menyerap harta langit yang ada pada tubuh pemuda itu? Tanya peri kupu-kupu terlihat serius. Mendengar pertanyaan tersebut semua berpikir hingga tidak menemukan jawaban apapun dan menggelengkan kepala. Tidak aku sangka di usiaku yang sudah mencapai 120 tahun harus menyerahkan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekuatan, ucap peri kupu-kupu dengan wajah memerah. Guru agung, apa maksudnya? Tanya Ciyu yang membuat peri kupu-kupu dan 20 guru langsung memasang wajah memerah. Guru pertama, jelaskan padanya. Peri kupu-kupu melempar pertanyaan tersebut. Itu, murid Ciyu. Untuk menyerap energi yang pada pemuda itu hanya dengan berhubungan intim. Guru pertama mencoba memperbaiki sikapnya. Waktu aku masih berusia 13 tahun untuk dijadikan wanita penghibur dan sering dilecehkan oleh para pria. Beruntung mendiang guru menyelamatkanku hingga mengangkatku menjadi muridnya. Begitupun dengan nasib kalian, semua aku selamatkan waktu kalian berusia 10 hingga 13 tahun. Peri kupu-kupu menatap 20 guru bergantian. Mendengar ucapan tersebut, 20 guru yang masih ingat dengan jelas bagaimana dengan nasib mereka yang semua dari kalangan warga biasa. Bahkan mereka juga mengambil murid lainnya, ada yang masih berusia 5 tahun karena dibuang orang tua mereka dengan berbagai alasan, hingga seluruh anggota sekte kupu-kupu neraka sangat membenci sosok pria, apalagi memang jalan kultivasi mereka yang membutuhkan jantung pria. Di dalam suasana hening, mereka memiliki pemikiran masing-masing karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan harta langit yang berharga. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.